Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam Pasal 8. Ketika Allah membuka pintu perkenalan. Ketika Dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu, karena sesungguhnya Dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa Dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata Dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya, maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang Dia inginkan untukmu. Syarahada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah dalam pasal ini. Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepadanya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya, eksistensinya, bukan semata perbuatannya, karunia-Nya, atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada putrinya Fatimah R.A. untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hr. Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim, dalam hadits yang lain dikatakan, Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Hr. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban, bahwa kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya. Dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajahu, menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa raganya, hidup dan matinya, hanya kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti mila Ibrahim yang lurus, Qs. An-Nisa 4:125 Marifat mengenal kepada Allah, itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab marifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah, maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan, bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Bersambung pasal 9.